Ya, halo semuanya. Kita kali ini akan sama-sama belajar untuk merancang sebuah jaringan virtual berbasis cloud dan dalam hal ini berbasis Microsoft Azure yang kita desain untuk melindungi resources kita, khususnya pada saat kita merancang aplikasi web berbasis client server. Yuk, mari kita mulai. Saya mengawali dengan membuat dulu resource group ya. Saya akan create sebuah resource group. Ya, kemudian saya jangan lupa ya untuk memudahkan kita dalam melakukan automation atau dalam melakukan aktivitas monitoring, kita selalu menambah key ya atau menambah tag gini ya. Di sini saya akan buat tagnya key workshop. Oke. Oke, saya akan review and create ya. Saya membuat sebuah resource group di Southeast Asia, regionnya ya, dan tagnya adalah workshop. Oke, kita create dulu. Jadi ini hal yang kita pertama kali lakukan sebelum kita merancang apa yang kita sebut dengan virtual network ya. Azure memiliki virtual network ya yang merupakan, kalau saya boleh bilang ya, itu seperti layaknya physical network, hanya saja berlokasi di cloud gitu ya. Dan kita akan mulai itu. Oke, dan kita mencari dengan kata kunci virtual network ya. Nanti di sini akan keluar tuh virtual network Azure Virtual Network sebenarnya. Cuma karena ada pakai Azure-nya dihilangkan jadi pakai virtual network. Itu oke. Kita akan create virtual network ini. Di sini kita membuat sebuah virtual network dengan nama Scalable Web Virtual Network. Kemudian kita akan mengeset IP address-nya. By default, kita diberi IP address CIDR/16 atau sekitar 65.536 addresses. Yang dialokasikan adalah IPv4, sementara IPv6 kalau pengen ditambahkan tinggal di checklist aja. Ya, saya tidak menambahkan IPv6 ya karena ini virtual network, jadi hanya berada di lokasi internal kita ya. Untuk terhubungnya nanti kita akan membutuhkan seperti internet gateway ya. Oke, saya akan tambahkan 2 subnet di sini. Saya akan hapus dulu subnetnya ya, remove subnet. Kemudian saya akan buat satu subnet. Yang pertama kita sebut dengan subnet public. Oke, kita tambahkan, kita add gitu ya, dengan alamat 10.0.0.0 ya /24. Kemudian kita tambahkan add. Kemudian kita akan tambahkan satu subnet lagi, kita sebut dengan subnet private. Jadi ini subnet yang rencananya akan kita letakkan resource-resource yang sifatnya private, tidak bisa diakses dari internet ya. Kita beri alamatnya 10.10 ya 10/24 ya, seperti ini ya. Oke, kemudian yang kita lakukan adalah kita add juga ya, seperti itu. Kita lihat dulu opsinya ya, ada apa sih di sini. Kita juga bisa memilih services ya, services apa yang akan kita gunakan ya. Oke, services apa yang akan kita gunakan. Ini bisa kita set nanti, jadi kita tidak pilih dulu ya. NAT gateway juga nanti bisa kita set, jadi kita tidak akses dulu. Oke, kita akan klik next security ya. Oke. Saya previous dulu ya, kita perhatikan yang penting ini sudah tersimpan. Kemudian saya akan next di sini. Di sini kita akan mengaktifkan beberapa fitur keamanan seperti DDoS perlu kita enable atau tidak, firewall perlu kita enable atau tidak, dan Bastion host untuk akses Bastion itu kita perlukan atau tidak. Kita disable dulu semuanya, nanti kita bisa aktifkan yang kita perlukan, misalnya firewall. Oke, kemudian kita klik next untuk menambahkan tag. Tag ini sangat penting untuk otomasi atau pada saat kita hendak melakukan aktivitas seperti misalnya melakukan agregasi billing ya. Oke, saya akan review dulu untuk make sure sudah benar atau tidak. Ya, tampaknya sudah benar seperti ini. Saya akan create. Oke, gini ceritanya. Di public kita akan letakkan Azure App Service. Di private kita akan letakkan Azure SQL.
Sesederhana itu. Jadi kita akan buat 2 resources dulu, terus 2 resources itu satu kita letakkan di public, satu kita letakkan di private. Ya, yuk kita coba. Oke, kita buat resource yang pertama yaitu web app. Saya akan create di sini ya. Kita akan pilih resource groupnya, jangan lupa ya. Kita akan gunakan resource group yang sama. Kemudian kita beri nama web app-nya ya. Oke. Oke. Kemudian kita akan memilih bentuknya di publish code atau docker. Saya akan pilih code ya. Kemudian saya akan pilih runtime-nya .NET 5. Wow, .NET 6 juga sudah didukung. Kita akan pilih .NET 5 di sini. Dengan operating system Linux juga boleh, ya. Atau kita tetap menggunakan Windows. Regionnya jangan lupa disamakan ya, Southeast Asia. Oke. Southeast Asia, kemudian kita akan membuat sebuah service plan baru. Oke, service plan baru kita akan buat ASP arsitek workshop seperti ini. Ya. Kemudian kita akan ubah size-nya ya, size-nya kita ubah karena ini development ya, kita pilih development test supaya nggak mahal-mahal. Ya, kemudian kita pilih set infrastruktur F1, artinya free ya. Oke. Kemudian kita akan klik deployment, review. Oke, continuous deployment-nya kita masukkan disable. Rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Oke, kita masukkan disable. Terus kemudian kita next. Ya, kita aktifkan application insight. Saya tidak nyalakan dulu ya. Kita tidak nyalakan untuk monitoring. Kita akan pilih key. Jangan lupa workshop ya. Oke, saya akan review and create. Kita lihat di sini ya. Resource groupnya yang penting sama dulu, terus kemudian kita create. Ya, teman-teman juga bisa download a template for automation kalau misalnya nanti suatu saat perlu ngedeploy dengan setting yang sama. Oke, saya create. Nah, terus kemudian kita pengen masukkan web app ini ke virtual network ini ya. Yang kita masukin bukan web app-nya tapi service plan-nya. Jadi bayangin aja service plan itu seperti kontainer yang isinya banyak web app ya. Nah, ini jadi saya masuk ke ASP-nya ya. Oke, service plan-nya, application service plan. Kemudian kita klik networking dan nggak boleh kalau misalnya versi free kok pengen virtual network ya. Kita harus upgrade dulu. Jadi kita harus upgrade, bisa standar atau premium. Ya, oke, tahunya dari mana kita bisa lihat nah ini ya, ada premium nih ya, premium gitu ya, production. Oke, kita lihat tuh, nah ini yang SS nih ya, yang S, kita bisa cek di sini, development adanya yang B, yang B. Oke, begitu kita masuk yang S di sini ya, misalnya S1 aja, kita lihat fiturnya, di situ ada traffic managers ya, ada auto scale dan sebagainya. Kita akan pilih S1 ya, sarjana. Oke ya. Kita klik apply. Oke, di app service plan ini kan ada sekumpulan web yang kita miliki ya. Nah, di sini contohnya app service plan ini punya satu web app nih, web app arsitek 1 ya. Kita akan masuk ke situ. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah kita set networknya, mana networking. Oke, ini networking. Dan di sini rekan-rekan lihat access restriction off, bisa kita on kan ya. Jadi nanti inbound traffic bisa kita filter. Kemudian domainnya apa dan outboundnya seperti apa. Jadi outbound ini kalau kita keluar ya. Di situ ada pilihan tuh VNet integration dan hybrid connection. Ini kalau dengan on premise. Kita akan pilih VNet integration ya. Wah, ini kita juga bisa mengaktifkan Azure CDN ya. Itu seperti ya CDN ya, Content Delivery Network, atau Azure Front Door ya, ini seperti Satpam ya, firewall. Oke, kita akan lihat dengan melakukan VNet integration, klik ya. Kemudian kita add VNet dan di sini kita memiliki VNet Scalable Web VN. Oke. Dan kemudian kita letakkan dia di public. Kemudian kita klik OK.
Ya, kita klik OK. Loading. Nah, ini ya. Kita sudah berhasil mengkonfigurasikan. Jadi web app yang kita punya tadi kita taruh tuh di public subnet ya. Yaitu subnet yang bisa diakses lewat internet. Oke. Nah, itu ya star address-nya 100, N address-nya 025 ya, sekitar 251 IP ya. Oke, kemudian subnet name-nya public dan sebagainya. Oke. Kalau kita set root all, berarti nanti semua di sini ya, kata-katakan semua outbound traffic dari aplikasi itu bebas keluar. Nah, itu ya. Oke. Kalau kita ngelihat sekarang di situ pas kita set public ya, di situ ada delegated to microsoft.web/server-farms. Wah, ya. Artinya sudah tersambung nih. Berikutnya di video selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SQL Azure supaya diletakkan di private, dan SQL Azure ini kita akan isolate tuh supaya nggak bisa terakses lewat internet ya, sesuai dengan fungsi private-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.